Ya, breaking news Beta 1 kami lanjutkan kembali. Pemirsa, kami akan langsung bergabung, ngajak Anda bergabung sama dengan jurnalis BTV Said Masyur dari Gedung KPU Jakarta. Ya, selamat malam Said. Said, kita tentunya mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di Gedung KPU sampai kemudian tiba-tiba ini pembacaan penetapannya diskors nih oleh KPU. Ya, sambil menunggu Said bergabung bersama kami, pemirsa, kita akan mengajak Anda, ini merupakan situasi terkini dari luar gedung KPU Jakarta, di mana terakhir kali kami mengajak Anda mengupdate di sana, terdapat unjuk rasa di depan gedung KPU, di mana massa kemudian mengkritisi bagaimana proses pemilu yang berlangsung hingga saat ini. Ya, ada juga aksi-aksi upaya pembakaran yang dilakukan oleh massa di depan gedung KPU Jakarta jelang pembacaan penetapan hasil rekapitulasi secara nasional yang akan dibacakan KPU malam ini. Ya, nampaknya juga belum ada upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk membubarkan massa, dan situasi meskipun ada upaya pembakaran di sana terbilang masih relatif kondusif hatinya. Kami masih akan mengajak Anda bisa menantikan bagaimana dinamika yang terjadi di gedung KPU jelang penetapan hasil pemilihan umum, baik itu Pileg maupun Pilpres 2024 yang akan segera dibacakan oleh KPU. Ya, kita bisa melihat mirsa visual yang Anda lihat. Ini merupakan situasi terkini di depan gedung KPU Jakarta saat ini. Ya, mirsa, kami akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate perkembangan terkini baik di depan gedung KPU maupun di dalam gedung KPU. Kami masih akan mencoba menghubungi rekan Said Masyur yang ada di sana. Ya, selamat malam Said. Said sudah bisa mendengar suara kami di studio, Said? Ya, Tezar. Baik, Said, sebenarnya apa yang terjadi di KPU, Said? Baik itu di depan gedung KPU saat ini kita melihat ada aksi pembakaran di sana maupun di dalam gedung KPU tadi juga hampir selesai dibacakan sebelum kemudian akhirnya diskors. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Betul sekali, Tezar. Sebenarnya tadi sudah memasuki ke bagian tahap akhir ya, tinggal membacakan keputusan begitu setelah pertimbangan dan juga beberapa hasil yang sudah dibacakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Namun tiba-tiba saja ini sepertinya ada interupsi karena sebetulnya kami juga awak media ini berada di luar daripada ruang sidang pleno tersebut, sehingga kami juga tidak bisa memastikan secara langsung apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Namun kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari tadi, mengatakan sidang untuk sementara diskors karena ada beberapa kelengkapan dokumen yang akan diperbaiki begitu. Dan tentu kita masih akan sama-sama menunggu, Tezar, karena sekali lagi ada dokumen yang harus diperbaiki itu kata Hashim Asyari tadi saat sebelum melakukan skors terhadap sidang pleno terbuka penetapan hasil pemilu tingkat nasional yang sedang berlangsung. Tinggal beberapa saat lagi kalau bisa akan mereview kembali, Tezar. Tadi sudah dibacakan beberapa hasil khusus untuk Pilpres yang dibacakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari, di mana total ada 164.227.475 suara sah secara nasional. Prabowo Subianto unggul dengan perolehan suara 96.214.691 dan kemudian disusul oleh Anies Muhaimin 40.971.906. Lalu yang di urutan ketiga ada Ganjar Mahfud 27.040.878, yang ini sebetulnya hampir saja disahkan begitu, sedikit lagi diketuk palu untuk kemudian ditetapkan. Karena untuk sidang pleno terbuka kali ini agendanya pertama yaitu penetapan hasil Pilpres, baru kemudian dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilihan legislatif baik DPR ataupun juga DPD. Tentu kita masih menunggu dinamikanya, Tejar, karena terus terang kami juga ini awak media masih kita sama-sama penasaran begitu apa yang sedang terjadi dalam ruang sidang. Apakah ada yang interupsi atau kemudian apakah ada kekurangan daripada pembacaan berita acara yang dilakukan oleh
Ketua KPU Hashim Asyari tadi kita belum tahu, dan ini kita akan sama-sama menunggu, dan kami juga akan terus mengupdate apa yang sedang terjadi dalam ruang sidang, Cesar. Ya, Said, mungkin juga Anda bisa melaporkan bagaimana situasi di depan gedung KPU karena kami mendapatkan laporan massa masih berkumpul di sana. Apakah Anda bisa melihat dari tempat Anda melaporkan mungkin ada massa yang masih berkumpul di depan gedung KPU? Benar, betul sekali. Di depan gedung KPU memang masih ada beberapa simpatisan ataupun juga masyarakat yang kemudian datang sejak tadi sore di depan gerbang gedung KPU, yang mana mereka juga sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam karena ada beberapa pengawalan ketat begitu. Dan simpatisan ini benar yang Anda katakan masih berada di depan gedung KPU untuk kemudian sama-sama menunggu hasil daripada pemilu yang sedikit lagi akan disahkan atau diketok palunya oleh KPU, komisioner KPU yang dipimpin oleh Hashim Asyari tadi. Dan nampaknya di luar sana masih cukup ramai, Tezar. Kalau tadi sore ada beberapa unjuk rasa, lalu kemudian untuk malam hari ini memasuki sidang ini sepertinya yang datang di depan gedung KPU ini adalah beberapa simpatisan dan juga masyarakat pendukung masing-masing dari peserta pemilu 2024 kali ini. Dan sekali lagi mereka sama-sama akan menunggu hasil pemilu ini diketuk palunya oleh KPU, Cesar. Baik, terima kasih Said atas informasi yang telah Anda sampaikan. Tentunya kami masih akan menantikan informasi dan juga perkembangan dari Anda dari gedung KPU jika nanti kemudian dilanjutkan kembali dan juga dicabut skor. Terima kasih Said. Turun Om. Enggak kedengaran. Sama.